Assalamualaikum, halo teman-teman, salam kenal, saya Muslika dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan di Indonesia dengan Prodi Pendidikan Seni Rupa. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing nih tentang bagaimana sih menentukan desain dalam membentuk suatu karya. Nah, kenapa sih harus ada manajemen dalam melakukan sesuatu gitu ya? Jadi sebenarnya manajemen ini tuh sangat penting dalam kehidupan kita. Karena fungsinya itu untuk mengatur waktu yang tersedia, apalagi jika waktu yang kita punya itu sedikit atau terbatas. Nah, manajemen ini juga akan mengasah nih kemampuan kita dalam membuat strategi yang baik. Maka saat mengerjakan sesuatu pasti memerlukan manajemen ini. Begitu juga dalam pembuatan karya seni yang saya lakukan. Jadi, apa saja nih manajemen yang saya lakukan untuk pembuatan karya-karya saya? Yang pertama itu ada mencari dan menemukan ide. Itu merupakan sesuatu hasil pemikiran atau usulan yang disampaikan kepada orang lain. Nah, ide-ide dalam berkarya saya ini biasanya saya dapatkan dari internet, pameran seni, isu-isu terkini yang akhirnya lahir suatu konsep dalam suatu karya. Dan yang kedua yaitu membuat konsep berkarya. Konsep dari karya ini lahir dari ide yang sudah saya dapatkan tadi. Kemudian direalisasikan menjadi suatu karya seni sebagai ekspresi dari ide itu. Setelah sudah konsep, maka kita akan lanjut ke proses berkarya, yaitu mencakup segala persiapan, mulai dari alat dan bahan, kemudian proses pengerjaannya, sampai ke finishing, menjadi suatu karya yang sudah jadi. Kemudian setelah karya itu jadi, saya juga akan melakukan publikasi nih ke orang lain gitu ya. Nah, saya biasanya mempublikasi karya-karya saya kepada teman-teman, kemudian komunitas seni, kemudian media sosial pribadi juga seperti IG gitu ya, Facebook, kemudian story di WA juga, ataupun disubmit ke dalam suatu pameran. Sehingga karya saya dapat diapresiasi dan juga menjadi inspirasi gitu ya dari orang lain untuk berkarya juga. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh karya saya dan bagaimana sih proses penciptaannya. Karya yang pertama yaitu karya fotografi. Nah, bagaimana sih manajemennya? Nah, yang pertama saya akan mencari inspirasi atau ide terlebih dahulu. Nah, karya ini mengangkat sifat pantang menyerah dan agresif dari anak kecil yang berhubungan dengan apa yang dimilikinya, seperti contohnya itu mainan. Nah, anak-anak ini akan cenderung melarang orang lain mendekati, apalagi menyentuh apa yang mereka punya. Kemudian lahirlah sebuah konsep bahwa karya ini mengangkat sifat pantang menyerah dan agresif dari anak kecil. Dalam foto ini dibuat kesan yang cenderung seram atau mengibarkan rasa takut gitu orang yang mencoba mendekati dan menyentuh apa yang dimiliki anak tersebut. Kemudian untuk proses dari karya ini yaitu mencari inspirasi, kemudian penentuan konsep, pengumpulan media fotografinya, media dan pendukungnya seperti kamera, kain, senter, lampion dari benang, dan ruangnya. Kemudian pemilihan juga untuk modelnya nih. Nah, kebetulan untuk karya ini modelnya itu ya enakan saya sendiri. Kemudian setelah itu kita masuk ke pemotretannya. Setelah dipilih foto-fotonya, lanjut ke editing. Kemudian finish, yaitu karya sudah selesai. Nah, karya ini tuh dibuat pada tahun 2021 dengan judul karya yaitu Jangan Mendekat. Lanjut ke karya fotografi yang kedua. Karya ini berjudul Dua Sisi, dengan inspirasi yang didapatkan yaitu pemikiran lampau terhadap perempuan. Nah, di atas ini adalah 3 karya fotografi yang berjudul Dua Sisi. Manajemen yang saya lakukan yaitu yang pertama tentunya mencari ide atau inspirasi. Nah, ide ini tuh lahir dari suatu pemikiran lampau terhadap perempuan, terutama untuk orang-orang tua. Nah, dari ide ini lahir sebuah konsep bahwa karya fotografi ini menggunakan teknik Rembrandt lighting. Kemudian, usaha menampilkan sisi terang dan sisi gelap yang ada pada wanita.
Maksudnya dari dua sisi ini yaitu sisi yang pertama bahwa sisi terang apabila wanita diberi kebebasan atas merdeka dirinya. Kemudian sisi gelap ini sebagai gambaran bahwa wanita terkadang dilarang untuk melakukan ini itu ya, dengan mengatasnamakan bahwa pada akhirnya kodrat wanita itu hanya untuk mengurus rumah tangga saja di rumah. Nah, setelah ada ide dan juga konsepnya sudah dapat, lanjut ke proses pembuatan karya, yaitu pencarian inspirasi, penentuan konsep, kemudian pengumpulan media fotografi dan pendukungnya, ada juga pemilihan model nih, kemudian ada proses pemotretan, kemudian editing, yaitu pemilihan dari foto-foto yang sudah ada, kemudian diedit, dan finishing karya setelah selesai. Kita lanjut ke karya ilustrasi yang saya buat. Nah, karya yang pertama ini berjudul Di Sudut Gaza, yaitu ya dengan ilustrasi dengan bahan ink dan watercolor on paper. Ukurannya ini A3 ya. Nah, inspirasinya ini saya dapatkan tentang adanya saatnya konflik Palestina dan Israel yang sudah sejak lama terjadi. Dan Gaza ini merupakan salah satu wilayah yang sangat terkena dampak dari konflik ini. Banyak bangunan yang rusak parah karena konflik ini, begitu pula dengan korban yang terus berjatuhan. Nah, dari ide ini lahirlah sebuah konsep tentang karya ini, yaitu memvisualisasikan keadaan di sudut wilayah Gaza yang sangat terdampak oleh konflik Palestina dan Israel. Nah, karya ini membuat detail dari kerusakan bangunan yang sangat mengerikan akibat dari bom dan nuklir yang dikirim oleh Israel ke Gaza. Nah, setelah dapat ide dan konsepnya ini, berlanjut ke proses pengerjaan atau proses berkarya. Nah, karya ini tuh tentunya mencari ide ilustrasinya terlebih dahulu, kemudian menentukan ilustrasi dari keadaan Gaza. Bangunan ini saya dapat di internet ya, tentang informasi keadaan di Palestina atau tepatnya di Gaza ini. Kemudian setelah mendapat foto dari bangunannya ini, saya membuat sketsa terlebih dahulu, kemudian membuat karya dengan tinta dan watercolor. Kemudian setelah itu finishing dan karya sudah jadi. Karya ilustrasi selanjutnya yaitu berjudul Dharma Cakra. Nah, contohnya ada di atas ini. Dapatkan dari untuk membuat karya 2 dimensi dari relief yang sudah ada di Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Kemudian konsepnya itu yaitu menggambarkan bagaimana Buddha Vairocana dengan posisi Dharma Cakra, yaitu memutar Dharma untuk melenyapkan kebodohan batin. Nah, karya ini saya buat pada tahun 2020 dengan teknik pointillis, yaitu tinta pada kertas. Nah, prosesnya ini tentunya mencari ide ilustrasinya, kemudian menentukan ilustrasi dari visualisasi mudra dari Buddha ini, kemudian membuat sketsanya, lalu membuat karya melalui teknik pointillis. Setelah itu finishing dan karya sudah jadi. Ilustrasi selanjutnya yaitu ini dengan judul Kesempatan. Nah, ini merupakan karya watercolor pada kertas. Saya buat pada tahun 2021. Nah, inspirasinya ini merupakan permasalahan lokal daerah tempat saya tinggal, yaitu di Losari, Jawa Tengah. Tentang kurangnya kepercayaan terhadap seniman lokal. Seniman lokal di sini tuh banyak yang bisa membuat karya gitu ya, terutama isu yang saya angkat ini yaitu tentang topeng dari seni lokal, yaitu topeng burung. Kemudian konsepnya ini bahwa karya diberi judul Kesempatan dengan visualisasi seorang seniman lokal yang berusaha merangkul atau memeluk gitu ya, topeng buruk sebagai simbol keberanian, kecintaan, dan pembuktian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terkhusus untuk pemilik usaha seni buruk di daerah Losari.
Nah, asap-asap biru dalam lukisan ini menandakan bahwa jangan sampai seniman-seniman lokal gitu ya yang ada di luar ini punah atau menghilang satu persatu karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap karya seni lokal kita yang dihasilkan. Ini merupakan contoh karya fashion illustration yang pertama. Nah, karya ini saya buat pada tahun 2021 dengan menggunakan digital painting. Nah, judulnya ini yaitu Motherland. Dengan inspirasi yang saya dapatkan yaitu dengan menerapkan batik pada berbagai karya. Karena tertarik pada bidang tekstil, maka saya terapkan batik ini ke karya busana. Nah, konsep dari karya ini yaitu desain dress sebagai bentuk kecintaan terhadap batik sebagai budaya dan produk khas Indonesia yang telah diakui dunia. Nah, proses kekaryanya itu tentunya mencari ide, menemukan ide dari penerapan batik pada berbagai karya yang saya dapatkan atau saya cari dari internet. Pilih motif batiknya nih, kemudian membuat sketsa dressnya terlebih dahulu, lalu eksplorasi penempatan batik yang sudah dipilih ke bagian dressnya. Setelah itu, pemilihan warna dan finishing. Fashion illustration yang kedua ini, gambarnya ada di sini. Saya dapatkan dari ide kemerdekaan Indonesia pada tahun 2021 yang saya terapkan dalam karya rancangan busana. Karya ini saya buat dengan media watercolor pada kertas. Nah, konsepnya itu yaitu desain fashion illustration dengan tema kemerdekaan dengan memvisualisasikan yang mencerminkan warna bendera Indonesia yaitu merah putih yang dibuat dalam karya busana. Nah, itu adalah contoh-contoh karya yang saya buat dengan menerapkan manajemen untuk membuat karyanya. Karya-karya yang sudah saya paparkan ini memang memiliki kekhasan dan kesulitannya masing-masing. Namun tentu semua karya itu mempunyai kesan yang mendalam, terutama bagi pribadi saya sendiri. Untuk teman-teman semua, karya apapun yang kalian buat, ranah atau bidang apapun, tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik. Juga harus membuatnya dengan dasar atas rasa suka kita terhadap bidang tersebut, agar kita tidak mengalami kesulitan yang mendalam dalam proses pembuatan karya yang akan kita buat. Untuk teman-teman semua, tetap terus semangat dalam berkarya, meskipun tidak semua karya yang kita buat ini dipublikasikan ke dalam suatu pameran yang bergengsi gitu ya. Namun, kita harus tetap berkarya dan mempublikasikannya ke media seperti sosial media pribadi kita, sehingga karya kita dapat diapresiasi dan memunculkan inspirasi bagi orang lain untuk mau berkarya juga. Demikian sharing dari saya tentang suatu karya seni. Semoga sharing yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.